Waktu lo terlalu sedikit dalam satu hari. Ini rahasianya melipat gandakan waktu supaya kita bisa punya waktu lebih dari 24 jam dalam sehari. Gimana caranya? Simak di video kali ini. Hai, balik lagi bareng gue Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Jangan lupa untuk ikuti konten-konten menarik lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast kita di Spotify, Cerita Pembelajar. Mungkin lo ngerasain ya, ketika kita mau produktif, kita mau ngerjakan ini, itu, waktu kita justru terlampau sedikit. Kayaknya kurang 24 jam dalam satu hari. Lo ngerasain nggak? Biasanya orang yang nggak produktif itu adalah orang yang emang gabut, emang nggak tahu mau ngapain, emang nggak jelas kerjaannya apa, sehingga waktunya banyak kosong. Tapi ada juga orang yang susah banget menempatkan aktivitas baru ke agendanya. Kenapa? Karena agendanya aktivitasnya sudah terlampau penuh. Hari-harinya udah full dengan berbagai kegiatan aktivitas, sehingga perlu struggle untuk gimana manage waktunya supaya semuanya muat. Kalau lo kategori yang pertama, mungkin video ini nggak relate buat lo, karena lo bisa tinggal isi dengan aktivitas apapun. Tapi kalau buat lo yang kedua, yang susah cari waktu, kayaknya udah full banget, udah nggak ada waktu lagi, maka saatnya lo naik level dengan skill melipat gandakan waktu. Time multiplication. Gimana caranya? Kita perlu berlatih untuk memandang waktu sebagai konsep yang lebih luas. Dasarnya, setiap orang hanya punya waktu 24 jam setiap hari. Semua orang juga begitu. Gua, lu, semua orang punya waktu berapa? 24 jam sehari. Tapi kenapa ada orang yang dalam tanda kutip lebih sukses? Karena dia bisa punya waktu yang lebih banyak. Caranya adalah meminjam atau menggunakan waktu orang lain. Kita bisa memanfaatkan waktu orang lain, kita pakai untuk menambah waktu kita. Sebagai contoh, kita punya 5 tugas yang perlu kita selesaikan hari ini. Masing-masing tugas butuh waktu 2 jam. Kalau kita kerjakan semua, kita butuh 10 jam untuk menyelesaikannya. Tapi kalau kita pinjam waktu orang lain, kita suruh orang lain ngerjain tugasnya 3 dari 5 ini, kita akan save waktu 6 jam, dan kita meminjam waktu dari orang lain 2 jam plus 2 jam plus 2 jam, 6 jam. Kita bisa punya waktu 24 jam dalam sehari plus 6 jam yang kita ambil. Jadi totalnya 30 jam dalam sehari. Bukankah ini menyenangkan? Karena apa? Karena kita bisa menyelesaikan tugas kita tanpa perlu kita yang benar-benar mengerjakannya. Sebetulnya ya ini adalah dasar dalam dunia bisnis. Itulah kenapa bisnis berarti organisasi mencari orang untuk kita hire, untuk kita rekrut, untuk kita gaji, kita bayar, sehingga dia menyelesaikan tugas yang kita tidak mau kerjakan, atau kita tidak mampu mengerjakannya. Cari orang. Ketika kita terbiasa untuk mengambil waktu orang lain, tentu dengan sebuah pertukaran ya, bisa jadi uang, bisa jadi barang, dan lain-lain, kita akan terbiasa melihat tugas sebagai unit-unit yang bisa dikerjakan. Jadi ada unit yang, oke, aku aja ngerjain, oke, ada unit yang gua aja yang beresin, ada unit yang yaudah tim gua aja yang ngerjain, dan ini akan sangat menguntungkan untuk jangka panjang. Baik tugas-tugas yang sifatnya personal atau tugas-tugas yang sifatnya profesional. Kalau personal mungkin kita bisa punya ART, kita bisa punya orang yang ngebantuin kita di rumah. Profesional kita bisa cari orang yang bisa ngerjain tugas kita. Sebagai contoh, banyak banget gue melipat gandakan waktu. Sebagai contoh, gue syuting, ini dibantu oleh videographer gue, dan nanti ketika editing, gue udah lepas tangan. Video editor gue yang akan ngedit video ini. Artinya gue ngambil waktu dia, dan gue bayar gaji sebagai pertukaran yang fair, dan itulah yang membuat kita bisa punya waktu lebih dari 24 jam dalam sehari. Kenapa? Kita pakai waktu orang lain. Apalagi kalau memang kita tidak punya keterampilannya, keahliannya. Kalau misalnya gue disuruh ngedit video yang sekarang publish di YouTube ini, mungkin buat gue yang nggak jago video editing, butuh 1 hari full, mungkin butuh 16 jam untuk ngedit satu video. Tapi buat seorang video editor yang tahu caranya, mungkin hanya butuh waktu 2 jam, 3 jam, 4 jam untuk ngedit satu video seperti ini. Dan ketika kita paham ini, maka kita harusnya mengerjakan tugas-tugas yang memang menjadi keahlian kita. Melakukan tugas-tugas yang memang keahlian kita. Melakukan tugas-tugas yang memang kita jago di situ, sehingga ketika kita kerjakan, butuh waktunya nggak lama. Sebagai contoh, yang paling gue jago adalah bikin materi, bikin modul, bikin desain pembelajaran. Sehingga gue akan banyakin di kerjaan gue seputar merancang modul, bikin materi, sharing, bikin webinar, bikin kelas. Dan tugas-tugas lainnya
akan gue oper ke orang lain. Istilah kerennya delegasi. Jadi kerjaan untuk bikin email marketing, gue oper aja. Untuk graphic design, gue oper aja. Untuk community management, gue oper aja. Untuk video editing, gue oper aja. Sehingga gue punya waktu gue sendiri 24 jam, dan waktu orang lain. Anggaplah misalnya 4 jam sehari. Misalnya part-time ya, 4 jam sehari. Gue punya sehari 24 jam, plus 4 jam, plus 4 jam, plus 4 jam, plus 4 jam. Ada 4 orang aja, 16 jam tambah 24 udah 40 jam loh. Gimana kalau punya lebih banyak orang lagi? Nah, masalahnya banyak excuse, banyak alasan yang muncul tiba-tiba. Bang, gimana caranya bayar orang? Gue belum ada uang. Bang, untuk gaji diri gue sendiri aja pusing, gimana gue ngegaji orang lain? Akan banyak muncul pertanyaan seperti ini. Dan ini pula lah yang gue tanyakan ke diri sendiri di awal gue merintis dulu. Namun gue mencoba mencari tahu jawabannya, dan intinya adalah be kreatif. Oke, kreatif aja. Mungkin kita nggak harus bayar orang dengan uang. Kita bisa membangun sama-sama, dan kita bisa membagi saham atau membagi kepemilikan atas apa yang mau kita bangun. Jadi ini salah satu opsi. Bisa juga kita memberikan value selain uang. Sebagai contoh, tim gue di awal-awal gak gue bayar, tapi gue kasih service berupa coaching, berupa program, kelas yang gue punya, mereka bisa akses. Itu adalah sebuah pertukaran yang ternyata dirasa fair. Buktinya apa? Terjadi transaksi tadi. Gue ngasih value itu, mereka ngasih value berupa waktu mereka. Atau bisa juga kita tukeran. Ada teman kita yang tugas-tugasnya, ada beberapa yang dia nggak suka atau kesulitan, kita mampu melakukannya, maka kita kerjakan. Sebaliknya, dia mengerjakan tugas kita yang kita nggak suka atau kita lambat ngerjainnya. Sehingga kita barter tugas, barter pekerjaan, itu juga works. Dan banyak lagi cara-cara lainnya untuk menggunakan waktu orang, sehingga kita bisa punya waktu lebih dari 24 jam. Yang penting kita mau upgrade terus keterampilan delegasi kita. Ini akan sangat membantu, baik lo jadi self-employed, jadi content creator, jadi pebisnis, atau bahkan jadi employee pun, jadi karyawan pun. Kalau ada tugas yang bisa dioper ke orang lain, tugas-tugas yang lebih low level, yang mikirnya nggak terlalu berat, yang bisa didelegasikan ke orang lain, asalkan kita ajarkan caranya, kenapa nggak delegasi aja? Asalkan itu memang memudahkan pekerjaan kita. Jadi balik lagi, apakah lo mau memberanikan diri untuk delegasi atau enggak? Karena ketika awal pasti ada banyak rasa ragu, ada banyak rasa khawatir. Gue juga gitu. Gue khawatir apakah orang lain akan bisa bikin sebagus yang gue bikin. Gue khawatir apakah orang lain nangkep apa yang gue mau seperti apa. Dan awal-awal banyak kok yang gak sesuai. Banyak kok yang tidak paham apa yang gue nangkep. Tapi disitulah gue belajar gimana caranya delegasi dengan bagus, gimana caranya dokumentasi proses, apa teknik-teknik untuk mengkuantisasi tugas, dan banyak lagi metode project management yang gue pelajari. Itulah cara gue membangun tim. Dari gue belum punya apa-apa, tapi bisa langsung punya tim di awal, di akhir 2020, bahkan hingga sekarang ini. Jadi, balik lagi, apakah lo mau mempraktikkannya atau enggak? Mau menerapkannya atau enggak? Silahkan bisa cari temen lo yang bisa tukeran tugas, yang bisa lo ajak jadi tim lo, dan bisa ngebantuin lo. Dan silahkan pikirkan pertukaran value seperti apa yang cocok untuk kondisi lo saat ini. Semoga bermanfaat dan semoga lo bisa sesegera mungkin melipat gandakan waktu lo. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih, subscribe, komen, dan share. Salam pembelajar.